Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Akbar Ramadan Olasili dengan NPM 4523210132. Saya berasal dari kelas B, kelas algoritma dan struktur data. Di sini saya akan menjelaskan materi quicksort, lebih tepatnya quicksort secara descending. Untuk topik pembahasannya saya bagi menjadi empat. Yang pertama definisi yang berisi penjelasan mengenai pengertian quicksort. Yang kedua proses berisi penjelasan proses pengurutan quicksort. Yang ketiga penjelasan berisi contoh program quicksort secara descending. Dan yang terakhir simpulan berisi kesimpulan guna quicksort dalam pemrograman. Kita masuk ke topik pertama yaitu definisi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari quicksort. Quicksort adalah suatu metode pengurutan yang membandingkan suatu elemen dalam kelompok pivot dengan elemen yang lain dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga elemen yang lain yang lebih kecil daripada pivot terletak di sebelah kiri pivot, sedangkan elemen yang lebih besar dari pivot diletakkan di sebelah kanan pivot. Sehingga dengan demikian telah terbentuk dua sublist yang terletak di sebelah kiri dan kanan dari pivot. Oke, lanjut. Lanjut ke topik pembahasan kedua, proses. Nah, untuk prosesnya tersendiri terbagi menjadi tiga tahap. Yang pertama, pilih data tertentu yang dinamakan pivot, misalnya X. Tahap kedua, pivot ini harus diletakkan pada posisi ke J, sedemikian hingga data antara satu sampai dengan J-1 lebih kecil daripada X. Sedangkan data pada posisi J+1 sampai dengan N lebih besar daripada X. Tahap ketiga, cara pengaturannya adalah menentukan data di antara posisi satu sampai dengan J-1 yang lebih besar daripada X dengan data di antara posisi J+1 sampai dengan N yang lebih kecil daripada X. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengurutan kursor secara manual, lebih tepatnya dengan descending. Di tahap pertama, saya akan membagi menjadi 5 data yang berisi 16, 2, 72, 4, dan 98. Di R1 dan R5 itu membandingkan ref 1 yaitu data ke satu dan ref 5 yaitu data ke 5. Nah, karena kita secara descending berarti pengurutannya dari yang terbesar hingga terkecil, maka dapat disimpulkan dari data ini data 98 lebih besar dari 16 yang bisa kita ubah angkanya atau kita tukar. Lanjut ke line kedua. Di sini ada live 1, rek 4. Nah, di live 1 kan tadi 16, sekarang udah berubah menjadi 98, karena 98-nya lebih besar daripada 16. Di sini 98 akan membandingkan dengan data keempat, yaitu 4. Karena live 1 lebih besar daripada live 4, berarti tidak ada pertukaran data. Lanjut ke line 3. L1, R3, line ke-1 dan rek ketiga. Di sini rek ketiga lebih kecil dari rek 1, maka dapat disimpulkan tidak ada pertukaran data. Yang terakhir rek 1, rek 2, yaitu 98 dengan 2. Kita lihat di sini rek 1 lebih besar dari rek 2, jadi tidak ada pertukaran data. Lanjut ke tabel 2. Sini datanya diubah selesai apa namanya, menyimpulkan live 1 dan live 2. Jadi data awalnya yang dulunya 16 sekarang jadi 98, 2, 72, 4, 16. Di sini kita akan menghitung dari live 2 dan live 5. Live 2 tersendiri ini data kedua yaitu 2 dan live 5 itu 16. Karena 16 ini lebih besar daripada 2,
maka akan bertukar data. Sehingga di live 2 rank 4 di data 2-nya udah terisi 16. Lanjut di live 2 rank 4, live 2-nya tadi kan 16 dibandingkan dengan rank 4 itu 44, karena di data keempat ini lebih besar daripada data kedua, jadi dapat ditukar datanya, sehingga di live 2 rank 3 di data keduanya udah terisi 44. Lanjut kita bahas live 2 rank 3. Di sini rank 2-nya 44 dan rank 3-nya 72. Karena lagi-lagi dan lagi rank 3-nya lebih besar daripada rank 2. Jadi bertukar data antara 72 dan 44. Sehingga pada hasilnya di tahapan berikutnya ini jadi datanya 98, 72, 44, 16, 2. Untuk live 3 sama live 4 tersendiri ini kan sudah berurutan. Berarti mau dibandingkan gimana pun tidak akan berubah datanya. Lanjut ke topik pembahasan 3, penjelasan. Nah, sini saya akan menjelaskan program dari Quickshot secara detail. Yang pertama, input ASC dan input YMNX serta using Nexus STD kalian wajib. Terus ada integer main, buka kurung perawat, integer nulis A. Ini array 9. Nah, isi datanya itu 65, 2, 44, 26, 19, 22, 5, 3, dan 12. Nah, di sini saya memakai fungsi for. For dalam kurung integer Y sama dengan 0. Y lebih kecil dari 9, Y plus plus, maka akan dicatat nulis A dalam array J. Nah, di sini manggil fungsi dari Q sub A. Kenapa langsung dipanggil? Nah, di bawah saya jelaskan. Di sini saya akan jelaskan for dalam kurung integer A sama dengan 0. A lebih kecil dari 9, A plus plus. Maka di sini akan mencetak nulis A dalam array A. Nah, seperti yang saya bilang tadi di Q sort A ini, di sini letak fungsi Q sort A-nya. Void Q sort A dalam kurung integer angka A, integer kiri A, dan integer kanan A. Integer import A, kiri underscore hold A, dan kanan underscore hold A. Kiri underscore hold A sama dengan kiri A. Kanan underscore hold A sama dengan kanan A. Import A sama dengan angka A dalam array kiri A. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa bisa berurutan secara descending. Di sini kita memakai while dalam kurung kiri A lebih kecil dari kanan A. Di sini mencetak while lagi di dalam word tersebut, yaitu while dalam kurung lagi angka A array kanan A lebih kecil sama dengan pivot A. Jadi fungsinya tuh di sini apabila ininya lebih besar sama dengan pivot A, maka akan berubah jadi ascending. Dan dalam kurung lagi kiri A lebih kecil dari kanan A. Kanan A min min. Di dalam while ini ada mencetak if dalam kurung kiri A tanda seru sama dengan kanan A. Buka kurung perawal lagi, angka A dalam array kiri A sama dengan angka A dalam array kanan A. Kiri A plus plus, tutup kurang perawal. Di dalam while ini mencetak while lagi, yaitu dia menghitung angka A dalam array kiri A lebih besar sama dengan import A, dan dalam kurung kiri A lebih kecil dari kanan A. Kiri A plus plus, di dalam while ini dicetak if lagi, yaitu kiri A tanda seru sama dengan kanan A. Angka A dalam array A sama dengan angka A dalam array kiri A, kanan A min min. Di sini tutup while-nya dan if-nya. Nah, angka A dalam array kiri A sama dengan pivot A. Pivot A sama dengan kiri A sama dengan kiri underscore hold A. Kanan A sama dengan kanan underscore hold A. Di sini membuat fungsi if lagi.
dalam kurung kiri A lebih kecil dari pivot A. Dia memanggil isi dari kisor A dalam kurung angka A kiri A pivot A min 1. Nah, untuk if yang kedua itu jelaskan kanan A lebih besar dari pivot A. Mengambil fungsi kisor A lagi dalam kurung angka A. Bedanya di sini dia pivot A plus 1 baru kanan A. Ini hasil running-nya. Data sebelumnya ada 65, 2, 44, 26, 19, 22, 5, 3, dan 12. Setelah diurutkannya ada 65, 44, 26, 22, 19, 12, 5, 3, dan 2. Nah, karena secara definisi berarti dari terbesar juga terkecil. Nah, di sini sintaksnya untuk deklarasi variabel fungsi keysort A itu angka A kiri A dan kanan A sebagai integer serta pivot A kiri underscore out A dan kanan underscore out A itu integer. Untuk fungsinya sendiri kiri underscore out A itu kiri A kanan underscore out A itu kanan A. Dicatat while yang saya jelaskan tadi, baru di end while if yang saya jelaskan tadi, baru di end if. Di dalamnya lagi ada while yang berisi penjelasan tadi, baru and while. Begitupun dengan if, and if dan and while. Jadinya di sini cuma adanya and if sama and while. Tujuannya untuk mengakhiri while dan if tersebut. Nah, ini deklarasi variabel umumnya. Penulis A, array 9, J dan A itu integer. Untuk deskripsinya, menulis A dalam array 9 berisi data-data ini. Terus memanggil for integer J sama dengan 0. J berisi data 9, J plus plus. Maka akan print menulis A dalam array J. For. Nah, di sini dia memanggil keysort A, fungsi dari keysort A untuk mengumpulkan data setelah urut dengan fungsi for integer sama dengan 0, integer A sama dengan 0, A lebih kecil dari 9, A plus plus, maka akan dicetak menjadi A dalam array A dan for. Nah, untuk algoritmanya sendiri yang pertama, membuat fungsi keysort A dalam kurung angka A, kiri A kanan A. Yang kedua, pivot A, kiri pivot A, kanan pivot A. Yang ketiga, kiri pivot A sampai kiri A. Yang keempat, kanan pivot A sama dengan kanan A. Yang kelima, pivot A sama dengan angka A dalam array kiri A. Yang keenam, untuk dalam kurung kiri A lebih kecil dari kanan A, maka akan mengerjakan baris 7 sampai dengan 16. Mari kita cek untuk yang ketujuh sendiri. Ini untuk angka A dalam array kanan A lebih besar sama dengan pivot A, maka akan dikerjakan baris 8. Nah, dia kan bilangnya nih mengerjakan baris 8. Jadi baris 8 sendiri dia hanya mengerjakan kanan A ini dengan 9. Jika kiri A tanda sama dengan kanan A, maka kerjakan baris 11. 10 angka dalam array kiri A sama dengan angka A dalam array kanan A. 11 kiri A plus plus. 12 untuk kanan untuk angka A dalam array kiri A lebih besar sama dengan pivot A, maka kerjakan baris 17. 13 kiri A plus plus. 14 jika kiri A standar sama dengan kanan A, maka kerjakan baris 15 dan 16. Untuk 15-nya ada kanan A, angka A dalam array kanan A sama dengan angka A dalam array kiri A. Terusnya kanan A min min 17 angka A dalam array kiri A sama dengan pivot A. 18 pivot A sama dengan kiri A. 19 kiri A sama dengan pivot A. 20-nya kanan A sama dengan kanan pivot A. 21-nya jika dalam kurung kiri A lebih kecil dari pivot A, maka kerjakan baris kedua-dua. Baris kedua-dua yaitu kisah A, angka A, kiri A, pivot A yang 1. Ke algoritma 23-nya jika dalam kurung kanan A lebih besar dari pivot, maka kerjakan baris ke-24.
Baris kedua empatnya sendiri ada kisah A dalam kurung angka A di A plus 1 kanan A. Untuk baris kedua 5 fungsi kisah A. Untuk baris ke-16 untuk objek menulis A dalam baris 9 berisi data 65 244 26 19 22 5 3 22. Untuk baris ke-27 J sama dengan 0. Kenapa sih ini J sama dengan 0? Karena dia terletak dalam fungsi D di lebih kecil dari 9. Nah, selama di lebih kecil dari 9, maka kerjakan baris ke-29 dan 30. Baris ke-29 yang mencetak menulis A dalam array J. Baris ke-30-nya J++. Untuk selesai selama di lebih kecil dari 9, maka dia akan mencetak data sebelum diurutkan. Nah, setelah mencetak data sebelum diurutkan, dia akan mengulik fungsi kisor dengan dalam kurung menulis 0,8. Nah, barulah kita melapor dari setelah diurutkannya yaitu A sama dengan 0, baris ketiga empat selama A lebih kecil dari 9, ya kan baris 5 dan 36. 35-nya mencetak menulis A dalam array A dan A plus plus. Maka kita bisa mencetak data setelah diurutkan dan selesai. Lanjut ke topik terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil ialah Qsort ini sebagai pilihan yang kuat dan serbaguna untuk pengumutan di pasar C++, baik secara ascending maupun descending. Qsort ini menawarkan kombinasi efisien dan waktu serta memori dengan kesederhanaan implementasi. Baik, segitu saja presentasi saya pada hari ini. Apabila mohon saya berbelit atau salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.